هب لي توبة واغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Yulia Putri, BP 18 2003, jurusan PGSD di Universitas Askia. Saya akan melakukan atau mengambil video tentang video pembelajaran dengan materi tema bermanfaat, yaitu temanya prasangka, dengan tuntutan mata kuliah karakter nafiun ligairihi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ya jamain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengabulkan segala doa hamba-hambanya jika kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan sabar dan mengingat Allah Subhanahu Ta'ala. Allah menciptakan kita berbeda dengan makhluk lainnya, ya, karena kita memiliki akal dan juga pikiran. Karena hal itu kita bisa mengingat dan melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan kita juga bisa mengira-ngira apa yang terjadi, dan suatu hal yang terjadi itu belum tentu menjadi suatu kenyataan. Dan hal itulah yang disebut dengan prasangka. Tentang prasangka, tema kita pada hari ini adalah prasangka. Apakah teman-teman tahu prasangka itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada prasangka baik dan juga prasangka buruk. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu prasangka baik. Diceritakan dari cerita zaman dahulu bahwa salah satu sahabat Rasul diketahui akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, para sahabat lain penasaran, apa sih yang membuat si fulan ini bisa masuk surga? Karena pada zaman dahulu bahwa umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebajikan agar dimasukkan kepada surganya Allah. Kemudian para sahabat Rasul ini saking penasarannya, mereka memutuskan untuk menginap di rumah si fulan ini selama 3 hari. Kemudian setelah diamati dan dilihat, ternyata si fulan ini beribadah sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan pada umumnya, seperti sholat tahajud, sholat duha, bersedekah, kemudian sholat-sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, teman-teman tahu apa yang membuat si fulan berbeda dari mereka? Yaitu si fulan ini selalu berprasangka baik kepada semua orang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Muslim, yang artinya janganlah semua mati kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua yaitu prasangka buruk. Sebagian besar orang pasti mempunyai prasangka buruk yang ada dalam dirinya dalam berbagai kondisi. Sayangnya, prasangka buruk ini mendatangkan banyak perbuatan tercela. Diawali dari berprasangka buruk, kemudian mencari-cari kesalahan orang tersebut, kemudian mencela dan menghakimi orang tersebut. Pada akhirnya, perbuatan ini bisa merugikan orang yang diberi prasangka buruk. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inazzana la yuqni minal hakan say'a, yang artinya prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya kita bisa mengetahui kadar emosional yang ada pada diri kita sendiri, agar tidak terlalu terhanyut kepada prasangka buruk. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan mendatangkan berbagai keburukan. Sehingga kebijaksanaan yang ada pada diri kita sendirilah yang akan menentukan respon yang keluar pada diri kita. Nah, tengok diri kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakini dalam diri bahwa diri kita belum tentu baik daripada orang lain tersebut, sehingga kita terjauh dari perbuatan yang tercela dan tidak perlu berbuat sangka atau berburuk sangka kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita perlu untuk menjaga diri kita, yakini dan tanamkan dalam diri kita bahwa prasangka baik itu harus ditanamkan di dalam diri dan prasangka buruk itu harus dihindari dan dibuang, agar kita selamat
hidup tentram dan nyaman bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.